Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga salam saya dapat mempresentasikan semangat kita, semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat Indonesia, dan pastinya salam Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita, para pemuda Indonesia. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Bagaimana kabarnya seluruh partisipan yang telah hadir bersama kita pada kegiatan kali ini? Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan pastinya semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, perkenalkan, sebelumnya saya Yos Aditya. Pada kesempatan kali ini akan memandu webinar. Dan pada malam kali ini kita punya tema yang seru sekali, yaitu imunisasi pada pola tertentu, Rabu 28 Oktober 2020. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin bagi Anda yang sudah di rumah ataupun bagi Anda yang masih melanjutkan aktivitas di kerjaan Anda, semoga webinar kali ini bisa menemani malam hari Anda, menemani aktivitas Anda, karena webinar kali ini seru sekali nih. Webinar yang diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau kita singkat dengan KPCPEN. KPCPEN terbentuk lewat Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020. KPCPEN memiliki 3 prioritas utama. Yang pertama, Indonesia Sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan informasi layanan reformasi layanan kesehatan. Yang kedua, Indonesia Bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, Indonesia Tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPCPEN menggelar serangkaian webinar untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baiklah rekan-rekan sekalian, seluruh partisipan yang sudah hadir pada kesempatan malam kali ini, sebelum kita berbincang, berdiskusi, dan juga kita bisa menyimak para narasumber yang nanti akan memberikan banyak literasi serta edukasi kepada kita, marilah kita sama-sama menyaksikan video edukasi dari KPCPEN. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Luar biasa, vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri. Tadi sudah kita saksikan ya video tentang bagaimana pencapaian KCPN untuk Anda. Dan sebelum kita memulai webinar kita pada kesempatan malam kali ini, saya akan informasikan dulu nih tata tertib webinar yang menjadi panduan untuk kita bersama. Baiklah rekan-rekan sekalian, tata tertib acara kami mohon dengan hormat kepada seluruh partisipan dan juga rekan-rekan untuk dapat mematikan audio selama acara ini berlangsung, karena nanti admin juga akan mematikan audio saat seluruh rekan-rekan masuk dalam acara. Dan untuk berikutnya,
pada saat sesi tanya jawab nanti, silakan bertanya melalui kolom chat box pada aplikasi Zoom ataupun YouTube rekan-rekan ya, yang menyaksikan melalui kanal YouTube kami. Dan kami harapkan juga kolom chat digunakan untuk bertanya ataupun menjawab atau memberikan komentar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kita semua. Kami mohon juga untuk tidak menekan tombol screen sharing ataupun annotation selama acara ini berlangsung, serta kami harapkan untuk tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi kita. Dan nanti di akhir acara akan kami bagikan link survei dan juga daftar hadir. Kami mohon seluruh rekan-rekan dapat mengisi dengan lengkap sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Berikut tata tertib yang sudah kami bacakan untuk Anda, dan ini yang paling menarik ya. Kita akan ada social media challenge dengan cara, wow, ini seru sekali. Jadi bagi Anda yang aktif di sosial media, kami akan bagi-bagi quiz untuk Anda ya. Dengan cara yang pertama, follow akun Instagram @lawancovid19_id. Lalu berikutnya posting mengenai kegiatan hari ini. Jadi boleh nanti pada saat narasumber 1 ataupun narasumber 2 memberikan informasi sama kita, boleh nih dikutip ataupun diberikan caption. Lalu jangan lupa ya memberikan hashtag yang nanti saya akan bacakan hashtagnya, dan juga di tag di @lawancovid19_id. Kami harapkan juga untuk tidak memprivate Instagram rekan-rekan. Karena kenapa? Karena nanti di akhir acara akan kami sebutkan 2 post terbaik yang akan mendapatkan masing-masing hadiah. Dan challenge ini akan ditutup pada tanggal 28 Oktober pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan akan diumumkan tanggal 29 Oktober pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemenang sosial media challenge akan bisa dilihat nanti di Instagram Story di akun Instagram @kitatama.id pada Kamis 29 Oktober 2020. Oke, untuk hashtagnya ada apa aja nih Mas Yos? Boleh, saya akan sebutkan. Ada beberapa hashtag yang harus Anda kutip ya. Yang pertama, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Lalu, lindungi diri, lindungi negeri. Berikutnya, bersatu lawat COVID-19. Webinar KPCPEN, siberkreasi, rumah cerebral palsy, Indonesia Care for Rare Disease, oke, mohon maaf. Lalu berikutnya Learning Tree dan Kita Tama Event. Dan jangan lupa ini yang paling penting adalah untuk menggunakan tag dan juga mention di @lawancovid19_id. Oke, udah semuanya. Saya sudah menginformasikan ini tata tertib dan juga social media challenge. Karena nanti selama 90 menit ke depan kita akan mengikuti webinar ini dan kita akan berbincang serta berdialog dengan 2 narasumber yang pastinya sudah Anda kenal. Yang pertama, yaitu ada Dr. Windy Kresnawati, spesialis anak dari Yayasan Orang Tua Peduli. Saya sedikit membacakan profil beliau ya. Beliau Dr. Windy Kresnawati, spesialis anak, lulusan pendidikan dokter umum Universitas Indonesia tahun 2007, lulusan pendidikan dokter spesialis anak Universitas Indonesia tahun 2014, dan memiliki riwayat pekerjaan yang pertama penggiat Yayasan Orang Tua Peduli, lalu pengasuh milis sehat @googlegroups.com. Berikutnya dokter praktek di Markas Sehat dan dokter anak di RSPAD Gatot Subroto. Luar biasa sekali. Dokter Windy juga sudah sama kita di sini ya. Jadi kita akan berbincang banyak. Halo Dokter Windy. Sehat ya Dok? Amin. Amin. Kita akan berbincang banyak nih dengan Dokter Windy saat lagi. Dan berikutnya, wow, ini senior saya ya. Agak deg-degan kalau sama beliau di sini. Kalau Anda pecinta MotoGP, pasti Anda tahu Mbak MotoGP di sebelah saya, di depan saya ya. Beliau, halo, ada Mbak Lucy Wiryono di sini. Mbak Lucy, apa kabar? Sehat? Selamat malam, Mas. Apa kabar? Selamat malam semua, Dokter Windy. Apa kabar juga? Mbak Lucy sehat pastinya ya? Selalu sumringah kalau beliau ya. Alhamdulillah, beliau seorang presenter televisi, pasti kita tahu kalau pecinta MotoGP tadi sudah dibilang pasti ketemu sama beliau. Master of Ceremony di berbagai acara. Beliau juga owner dan juga marketing communication di PT Holy Cow Danau Dipa Indonesia. Wah, ini nih yang suka makan Holy Cow tahu ternyata siapa ownernya ya. Dan pastinya kreatif @Flipburger Indonesia. Yang suka kemil-kemil sehat, beliaulah di balik itu semua. Dan beliau akan menginformasikan sama kita nanti, menceritakan tentang berbagai informasi khususnya tentang anak-anak kebutuhan khusus. Karena nanti nih beliau akan membagikan banyak informasi tentang anak kebutuhan khusus. Karena beliau jadi orang tua ya Mbak Lucy ya.
orang tua anak kebutuhan khusus. Nanti kita Betul. akan berinformasikan lebih banyak lagi pastinya. Baiklah, memang topik kita kali ini yaitu imunisasi pada populasi tertentu. Jadi kepada seluruh peserta webinar, bila ingin mengajukan pertanyaan bisa nanti lewat fitur live chat yang ada di aplikasi ataupun yang ada di fitur rekan-rekan, baik yang ada di Zoom ataupun di kanal YouTube kami. Dan seperti kita ketahui bahwa COVID-19 telah menimbulkan tantangan bagi sebagian besar sistem layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan imunisasi. Layanan klinik bagi anak berkebutuhan khusus atau anak spesial juga sangat terdampak di pandemi ini. Akibatnya, banyak orang tua dan juga anak spesial kehilangan akses untuk melakukan terapi secara langsung. Padahal, sebagian besar anak spesial harus diterapi secara berkala agar perkembangan dan juga kondisi psikologisnya tetap terjaga. Dan pada sesi pertama kali ini selama 30 menit ke depan, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Windy Kresnawati, spesialis anak dari Yayasan Orang Tua Peduli tentang bagaimana cakupan imunisasi untuk anak spesial baik secara umum maupun secara khusus di masa pandemi. Untuk itu boleh saya akan berbincang sedikit mengundang kembali Dr. Windy Kresnawati. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya bisa share screen kah, Mas Yos? Boleh. Untuk itu saya lanjut saja, Dr. Windy, silahkan ya, monggo. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Ya, baik ya. Slide saya sudah bisa tampil ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam. Khususnya kepada KPCPEN, saya mewakili Yayasan Orang Tua Peduli. Ini kali kelima ya, kita webinar bersama. Memang Yayasan Orang Tua Peduli sudah 20 tahun kiprah kita di edukasi di komunitas ya. Kita senang sekali bisa bergabung dan memberikan edukasi meskipun menurut kita sih ya sederhana ya, cuman mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, saya mau cerita 30 menit ke depan tentang pada populasi tertentu. Webinar sebelumnya saya pernah cerita tentang imunisasi secara umum ya, di mana jadwal imunisasi dan sebagainya harus ditaati dan itu sangat bermanfaat. Nah, saya akan banyak sekali mengatakan kata-kata imun, oleh karena itu saya jelaskan imunitas, nanti yang saya akan sering-sering sebut adalah imunitas adalah daya tahan tubuh. Jadi imun itu artinya kebal, imunitas daya tahan tubuh. Imunisasi adalah upaya membuat tubuh kita memiliki kekebalan. Jadi itu suatu proses supaya kita kebal, itu namanya imunisasi. Nah, sebagai pendahuluan, siapa sih sebenarnya imunitas dalam tubuh kita? Kekebalan dalam tubuh kita itu siapa? Kita punya 3 level ya, level pertama, kedua, dan ketiga. Level pertama itu adalah pintu gerbang, itu kulit dan selaput lendir, jadi seluruh kulit kita, dan ada lubang ya, mulut, hidung, telinga, ya, kemudian anus, itu juga termasuk selaput lendir. Nah, lubang-lubang dan kulit itu merupakan pertahanan level pertama. Secara umum dia mencegah kita sakit jika ada kuman jahat yang ingin menyebabkan penyakit yang menginfeksi tubuh kita. Apabila pertahanan pertama gagal, termasuk batuk, termasuk ingus ya, itu juga termasuk pertahanan tubuh yang pertama. Kalau dia gagal, dia masuk ke dalam tubuh, lalu ada level 2. Namanya sel fagosit. Dia pekerjaannya makan kuman dan mikroba itu ya, dimakan secara umum. Jadi dia siapapun yang bisa menyebabkan penyakit oleh sel ini dimakan. Lalu ada reaksi demam dan reaksi radang. Ini juga salah satu pertahanan tubuh kita yang sering membuat ibu-ibu jadi keliru ya, takut demam, takut radang, padahal itu merupakan senjata kita ya, tentara kita. Yang jahat itu adalah virus dan bakteri penyebab penyakitnya. Nah, kita akan bertemu dengan level 3, respon spesifik. Nah, ini tentara khusus yang dilatih seperti Kopassus ya. Dia antibodi yang isinya juga limfosit, salah satu sel darah putih yang bertugas memerangi penyakit tertentu. Dia kerjanya seperti kunci dengan gembok. Jadi antibodi tetanus dia membunuh tetanus. Antibodi difteri dia membunuh difteri. Antibodi cacar dia membunuh virus cacar. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita? Untuk level 1 dan 2, secara umum,
Secara umum kita sudah tahu ya, sepertinya hal-hal seperti ini seperti gizi baik, kebersihan, nutrisi yang cukup, olahraga yang cukup, ini dari SD juga kita sering sekali dipaparkan dengan ilmu ini ya, menjaga kesehatan secara umum. Nah, bagaimana kita mau melatih antibodi yang spesifik tadi? Ini diperkuat dengan imunisasi. Oleh karena itu, ibu-ibu, saya lihat juga tadi ada beberapa tenaga kesehatan ya dari berbagai Indonesia ikut webinar ini. Kita tidak bisa menggantikan pelatihan respon spesifik ini dengan imunisasi. Saya selalu bilangnya seperti tentara latihan perang, tidak bisa digantikan dengan daya tahan yang secara umum. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, ASI kan sudah cukup bagus dok, saya nggak perlu imunisasi anak saya. Tidak bisa ya, dia memberikan kekebalan secara umum. Tapi yang secara khusus tidak bisa. Ketika ada wabah yang sekarang kita sedang hadapi adalah COVID ya, pandemi ya, wabah seluruh dunia, itu harus secara spesifik dilawan oleh antibodi yang melawan virus tersebut. Nah, ketika kita terinfeksi, maksudnya penyakit muncul atau tidak, belum tentu. Virus masuk ke dalam tubuh, kita bisa sakit, bisa juga tidak sakit. Tapi semuanya itu membentuk antibodi. Kalau kita sakitnya ringan, artinya kekebalan tubuh kita kuat. Atau kita bisa saja meninggal, atau bisa saja penyakitnya kronis atau menetap. Nah, kita ingin sekali memiliki antibodi, tapi kita tidak sakit. Dan inilah yang kita lakukan dengan imunisasi. Oleh karena itu, imunisasi adalah cara terhemat dan cara tercerdas untuk mencegah sakit. Jadi ingat ya, jadi seperti, waduh dok, nanti kita dimasukin kuman dong kalau imunisasi, nanti saya sakit. Tidak, infeksi belum tentu jatuh sakit ya. Apalagi imunisasi sengaja dibuat untuk merangsang kekebalan saja tanpa menimbulkan penyakit. Jadi itulah tujuannya. Nah ini saya suruh pilih. Oke, ibu mau imunisasinya, antibodinya terbentuk dari yang liar, yang benar-benar sakit, atau yang karena vaksin, yang sudah dilemahkan dan sudah diteliti di laboratorium dengan berbagai fase, sehingga dibilang aman, mau yang mana? Kalau ini diimunisasi, ya disuntik sakit, kadang-kadang ada demam, kejadian ikutan pasca imunisasi ringan, lalu antibodinya ada. Kalau dengan sakit betulan bisa sembuh kalau beruntung, bisa sakit berat dan bisa meninggal. Nah, ini contoh bagaimana vaksin bekerja ya. Ada virus yang dilemahkan, kemudian masuk ke dalam badan kita dan merangsang antibodi. Nah, ini yang warnanya hijau adalah antibodi. Antibodi ini melawan penyakit spesifik. Jadi saya bilang tadi, dia seperti kunci dan gembok. Nah, antibodi ini ada yang disebut sebagai sel memori. Meskipun sudah turun jumlah antibodinya, tapi ada sel yang mengingat semua proses terbentuknya antibodi. Sehingga pada saat terpapar dengan penyakit dan virus, maka kita tidak sakit. Atau kalaupun sakit, sakitnya ringan. Ini banyak ya jenisnya, ada yang vaksin hidup dan vaksin mati. Ini saya jelaskan karena ada beberapa populasi yang tidak dapat menerima vaksin-vaksin hidup. Juga terdapat bahan-bahan aktif, baik untuk meningkatkan imunogenitas, untuk pelarut, untuk stabilizer, dan ini di luar dari antigen yang terdapat di vaksin tersebut. Nah, kita mulai. Pasien-pasien yang berbeda dari anak-anak lain itu, ada beberapa kelompok, nanti saya jelaskan, semuanya butuh. Dan mereka punya hak yang sama untuk dilindungi dari penyakit. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan gangguan kekebalan tubuh. Jadi imunokompromis, imunnya lemah. Nah, pasien-pasien apa? Pasien kanker dengan kemoterapi, pasien yang menjalani cangkok organ, cangkok ginjal misalnya ya, atau cangkok hati, transplantasi ya bahasa kedokteran. Kemudian pasien yang HIV positif atau autoimun yang mendapatkan terapi steroid seperti ada rheumatic disease ya, ada juga lupus yang cukup banyak ya. Ada kelainan kekebalan, jadi dia lahir memang tidak mampu membentuk kekebalan tubuh. Atau pasien anemia aplastik, sumsum tulangnya tidak mampu membentuk sel darah putih, limfosit tadi yang saya bilang adalah tentara kita. Nah, mereka sangat-sangat perlu vaksin.
Karena ketika ada kuman yang menyebabkan penyakit, mereka tidak mampu melawannya sendirian dari tubuhnya secara alami. Dan bahkan mereka diberikan dosis ekstra. Ya, bisa ditambah dosisnya. Misalkan pneumokokus bisa ditambah dosis ekstra untuk pasien-pasien yang sedang menjalani organ. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan vaksin hidup. Ini merupakan kontraindikasi. Nanti kalau kekebalan tubuhnya sudah perbaikan, mereka bisa mendapatkan vaksin hidup. Contoh, pasien-pasien dengan penyakit lupus misalnya, saat diterapi dengan steroid dosis tinggi, daya tahan tubuhnya lemah sehingga mereka tergolong imunokompromis. Tetapi ketika dosisnya sudah turun dengan dosis tertentu, maka kekebalan tubuhnya kembali lagi dan dia bisa diberikan vaksin hidup. Nah, pasien-pasien seperti ini gimana mereka bisa sehat? Karena kita yang tidak imunokompromis melakukan imunisasi. Itulah namanya herd immunity. Kekebalan bersama. Jadi kalau kita peduli dengan orang lain dan diri kita, mari kita imunisasi. Ini contoh anak dengan HIV ya. BCG adalah vaksin hidup sehingga dia tidak bisa diberikan. Kalau dia mau diberikan vaksin campak yang sekarang dalam bentuk MR atau MMR, maka dia harus dites dulu. Ini CD4 ini menggambarkan kekuatan limfosit ya, jumlah limfosit. Ketika jumlahnya di atas 15%, dia bisa diimunisasi. Jadi cukup bertahap, tidak seperti anak lain yang umur sekian lalu diimunisasi tanpa ada tes-tes tertentu. Anak-anak dengan HIV, dia harus dicek dulu kekebalannya supaya dia bisa menerima vaksin itu dengan baik dan tidak menyebabkan penyakit pada vaksin yang hidup. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, bagaimana dengan anak alergi? Karena kalau alergi telur nggak boleh imunisasi, soalnya tadi saya sudah jelasin ada bagian dari vaksin yang merupakan pelarut dan mungkin ada berasal dari telur. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu bilang takut alergi nanti divaksin malah jadi berbahaya. Padahal faktanya, ibu-ibu bisa cek ya di cdc.gov itu panduan kita kiblatnya imunisasi di sana, tidak perlu tes alergi. MMR memang menggunakan embrio ayam, tapi kandungan telurnya itu sudah dibuktikan tidak merangsang alergi pada anak dengan alergi telur, jadi aman untuk diberikan. Dan beberapa vaksin flu 1 tahun terakhir sudah diproduksi dengan bebas kandungan telur. Nah, yang tidak boleh yang mana? Alergi yang mana yang tidak boleh imunisasi? Apabila dia alergi terhadap vaksinnya. Jadi bukan alergi seafood, bukan alergi makanan, tapi dia alergi terhadap vaksinnya. Misalnya setelah diimunisasi DPT, dia mengalami alergi berat, sampai pingsan, peradangan seluruh tubuh, tekanan darahnya turun dan sesak napas, maka akan dievaluasi apakah itu berkaitan dengan vaksin atau tidak. Jika berkaitan dengan vaksin, selanjutnya dia tidak bisa diberikan vaksin yang sama. Tapi ini pun akan berakhir karena ada yang namanya metode desensitisasi. Jadi diperkenalkan kepada vaksin tersebut secara bertahap oleh dokter sehingga dia bisa diberikan imunisasi yang sama di kemudian hari. Jadi tidak ada yang betul-betul seumur hidupnya tidak boleh ya. Nah, gimana kalau anak saya adalah kelompok yang menerima transfusi darah secara terus-menerus? Ada hemofilia, ada pasien-pasien dengan talasemia. Nah, kalau kita melihat transfusi darah itu banyak ya, ada darah merah, ada trombosit dan sebagainya. Hanya transfusi yang mengandung antibodi yang diberikan jarak dengan imunisasi. Dan itu pun imunisasinya MMR dan varicella. Vaksin lain tidak ada kontraindikasi. Apalagi pada pasien talasemia yang dia sering sekali mendapatkan transfusi darah merah, sangat perlu imunisasi karena dia rentan terinfeksi dari sel darah dan infus dan sebagainya ya, bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya. Sehingga pasien-pasien di kelompok rentan ini justru sangat-sangat perlu imunisasi. Nah, kalau hemofili tadi seperti apa? Atau saya minum obat pengencer darah, tadi katanya orang dewasa juga perlu imunisasi untuk melindungi lingkungannya. Tapi saya minum obat pengencer darah dari dokter. Ini terdapat resiko bengkak dan perdarahan di tempat suntik
Oleh karena itu, harus diperiksa dulu status pembekuan darah. Jangan-jangan nanti setelah disuntik terdapat perdarahan yang sulit berhenti. Tapi harus imunisasinya lengkap. Jadi tidak ada kontraindikasi imunisasinya. Yang dikhawatirkan adalah tusukannya. Bisa menjadi alternatif tusukannya di bawah kulit, bukan di otot untuk mencegah perdarahan. Jadi jangan tunda imunisasi ya pada kelompok-kelompok yang memiliki gangguan perdarahan atau minum obat mengencer darah. Harus dicek dulu IMM namanya. Nah, penyakit jantung bawaan. Kalau saya di praktek, dapat ibu-ibu, dok, anak saya kan punya penyakit jantung, jadi imunisasinya ditunda. Padahal pada penyakit jantung bawaan sangat rentan sekali terhadap infeksi paru-paru. Karena ada beberapa jenis penyakit jantung bawaan yang paru-parunya itu lebih bengkak karena aliran darah bocor ke sana. Justru mereka ini yang harus dilindungi. Jadi harus diberikan imunisasi lengkap. Apalagi banyak penyakit jantung bawaan yang jenisnya meskipun frekuensinya sedikit di masyarakat termasuk penyakit darah, tapi tetap dia perlu operasi koreksi. Nggak semuanya bisa bocor jantung, wah bisa nutup sendiri dok, tidak semuanya. Ada jenis-jenis yang perlu operasi dan ketika dioperasi dia masuk ICU, anak-anak ini sangat rentan sekali terjadi infeksi. Oleh karena itu harus lengkap imunisasinya. Kalau dia mau operasi besar, maka berikanlah jarak biasanya 3 minggu saja untuk menghindari KIPI pada saat bersamaan dengan operasi. Ada penyakit jantung yang disertai kelainan imunitas. Jadi alasan ditunda imunisasinya karena kelainan imunitasnya tadi ya, tapi itu termasuk rare disease juga namanya DiGeorge syndrome. Nah, belum ada kan yang tidak perlu sama sekali, semuanya perlu imunisasi ya. Bagaimana kalau menjalani operasi? Ada juga nih pasien yang terdapat bibir sumbing misalnya, mau operasi takut vaksin. Padahal imunisasi justru melindungi dia. Takut dok, nanti kalau mau dibius ada efeknya terhadap dari vaksinnya. Gitu. Itu sebenarnya keliru ya. Tidak ada kontraindikasi bagi anak-anak yang mau menjalani operasi baik bius lokal ataupun umum, baik minor maupun mayor. Biasanya kasih jarak 1 minggu pre atau post operasi dan diberikan imunisasi sesuai jadwal. Nah, anak berkebutuhan khusus banyak nih di lapangan. Kalau saya terima pasiennya ditanya riwayat imunisasinya, misalnya dia mau minta rujukan untuk terapi ya di rumah sakit rujukan saya bekerja, sehingga banyak anak-anak ini yang rutin untuk dilakukan terapi sensorik gitu ya, terapi motorik. Ditanya imunisasinya, ibunya bilang takut dok, anak saya kan special needs, jadi takut untuk diberikan imunisasi. Nah, ternyata di luar sana juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ibu-ibu dengan anak special needs, mereka takut imunisasi. Padahal faktanya tidak ada kontraindikasi. Justru mereka sangat-sangat butuh, sangat-sangat butuh. Mereka adalah kelompok yang sangat perlu imunisasi. Kenapa? Karena banyak masalah medis yang mengharuskan mereka, misalnya bolak-balik terapi atau bolak-balik ke rumah sakit, mereka harus kita lindungi dari berbagai macam infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, ini contoh ya, banyak sekali ibu-ibu yang mengkaitkan antara imunisasi dengan ASD, Autism Spectrum Disorder, karena sebenarnya autis itu salah satu dari ASD ya. Anak-anak ini memiliki gangguan komunikasi, tapi tidak punya gangguan imunitas. Jadi sama seperti anak yang lainnya. Jadi bukan gangguan kekebalan tubuh. Jadi mereka harus diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal seperti anak lainnya. Lalu ada sekelompok ibu-ibu yang masih percaya kalau imunisasi justru penyebab dari ASD. Nah, padahal kita tahu ASD itu adalah kelainan genetik. Faktanya, ada penelitian tahun 2013, dibandingkan anak ASD dengan anak yang tanpa ASD, ternyata jumlah vaksinasinya sama tuh. Jadi bukan karena vaksinasi lebih banyak jadi dia sakit. Lalu tidak ada hubungannya ya, ini banyak sekali penelitiannya, bisa dicek di cdc.gov
yang membuktikan tidak ada hubungan antara kandungan vaksin, jenis vaksin dengan munculnya ASD. Nah, bagaimana dengan epilepsi dan cerebral palsy ya, CP kita biasa sebutnya. Biasanya ibu-ibu tuh takut anaknya diimunisasi. Kenapa? Dia bilang, "Dok, nanti kejang lagi habis vaksin." Nah, epilepsi itu adalah kejang akibat gangguan elektrik yang ada di otak. Jadi tidak ada hubungannya dengan imunisasi. Dan kejang pada epilepsi juga tidak berhubungan dengan gangguan imunitas. Tadi kita lihat bahwa gangguan imunitas yang betul-betul kontraindikasi terhadap imunisasi yang vaksinnya hidup. Itu pun hanya sementara ya. Ketika imunitasnya sudah mulai perbaikan, dia bisa diberikan imunisasi. Anak dengan HIV saja, ketika dia CD4-nya tadi ya, si tentaranya itu sudah mulai banyak, berarti dia sudah bisa diimunisasi dan itu bukan kontraindikasi umur hidup. Nah, anak CP itu berbagai gejala klinisnya, ada yang ringan sampai yang berat. Saya kasih contoh nih yang ringan, dia bisa sekolah seperti biasa, hanya kakinya ya yang terganggu motoriknya, tapi dia bisa main basket, dia seperti biasa saja. Tapi ada yang sangat berat, sehingga gangguan ototnya terjadi di otot pernapasan, otot pencernaan, dan memerlukan bantuan alat-alat seperti ini ya, dia harus makan depan. Ada juga yang tidak bisa bergerak. Ada CP yang menyerang tangan dan kaki hingga dia imobilisasi, tidak bisa bergerak. Ketika dia imobilisasi, maka resiko infeksi parunya lebih tinggi. Nah, anak-anak ini sangat perlu sekali imunisasi. Mereka sangat perlu dilindungi dari infeksi paru, infeksi pencernaan, dan sekarang sudah ada imunisasinya. Dan dengan rentannya kejang, justru kita harus mencegah anak-anak ini dari infeksi otak. Nah, infeksi otak sudah banyak vaksinnya. Ada meningitis, ada hemophilus influenza, ada pneumococcus, dan semua itu penyebab infeksi otak. Sudah diteliti ya, waktu tahun 2019 ada 1.000 anak. Ternyata jumlah cakupan imunisasi pada anak epilepsi dan CP yang rendah, penyakitnya justru tinggi. Di kelompok yang imunisasinya tinggi, penyakitnya justru rendah. Jadi, berikanlah imunisasi pada kelompok-kelompok ini. Nah, ini kelainan kongenital, jumlahnya tuh banyak sekali ya. Kelainan bawaan sejak lahir. Sangat jarang penyebabnya itu genetik. Mutasi ya, mutasi genetik atau gangguan kromosom atau adanya infeksi dalam kandungan sehingga mereka lahir dengan kelainan tertentu. Gejalanya tergantung dari kelainannya. Mereka lebih berisiko karena semakin banyak kelainannya, semakin banyak prosedur medis yang harus mereka lalui. Saya kasih contoh gambar yang sebelah kiri bawah ini namanya Pierobang syndrome. Pierobang syndrome ini sangat sulit bernafas seperti kita melalui hidung sehingga seringnya mereka diberi bantuan tracheostomi. Jadi di lehernya diberikan lubang untuk memberikan dia jalan nafas. Nah, pasien-pasien ini rentan infeksi dengan hygiene yang bagus, kita bisa cegah plus dengan imunisasi. Ini namanya Bacterel syndrome. Banyak kelainannya. Ada kelainan di saluran cerna, di tulang belakang, jantung, ginjal, dan sebagainya. Anak-anak ini bolak-balik ke rumah sakit. Nanti operasi bagian saluran cerna, kemudian nanti bisa rongsen tulang belakang, dan sebagainya. Sehingga resiko infeksi mereka juga lebih tinggi daripada anak lainnya. Justru yang seperti ini butuh imunisasi. Sayangnya, karena saya bekerja di pusat rujukan, di rumah sakit rujukan, banyak kasus-kasus yang memang sulit dan jarang, ibu-ibu justru tidak memberikan imunisasi. Bahkan ketika mereka puskesmas, mereka enggan untuk membawa anaknya imunisasi karena takut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut. Padahal mereka yang lebih membutuhkan. Nah, jangan sampai kita takut kenapa-napa karena kelirumologi. Tadi saya sudah jelaskan banyak hal yang sebenarnya bukan kontraindikasi. Kalau kita membaca di cdc.gov tentang kontraindikasi, di situ ada precaution. Jangan menyamakan precaution dengan kontraindikasi. Kontraindikasi tidak dapat diberikan. Contoh HIV dengan limfosit
yang CD4-nya di bawah 15%, tidak boleh imunisasi campak misalnya. Tapi kalau precaution boleh diberikan, tapi hati-hati misalnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sebagian besar, sakit ringan, batuk pilek sebagai tambahan, dan antibiotik juga tidak merupakan kontraindikasi. Bahkan anak-anak yang punya gangguan pendengaran lalu mau melakukan implan kohlea, kohlea itu sebuah organ di dalam telinga dalam kita yang berfungsi untuk mendengar, itu dilakukan implan, itu syaratnya wajib dikasih pneumokokus ya dari dokter THT karena mereka sangat rentan sekali terhadap infeksi. Kita bisa membantu kelompok-kelompok yang tidak bisa imunisasi untuk bebas dari penyakit kalau kita sendiri mau kita imunisasi, anak kita imunisasi, orang tua, saudara, semua imunisasi. Ketika kita semua diimunisasi, maka tidak ada tempat untuk penyakit berkembang biak. Sehingga anak-anak tersebut yang tidak bisa diimunisasi, seperti saya bilang, penyakit kanker, penyakit gangguan imun, mereka tidak terinfeksi penyakit. Nah, itu efek dari individu dan sosial. Kalau kita kebal, kita sehat. Kalau kita semua kebal, maka sosial semua sehat. Dan cakupannya harus di atas 80%. Karena ada sebagian kecil yang belum bisa diimunisasi. Kayak tadi ya, ada gangguan sindrom yang banyak, sehingga bolak-balik ke rumah sakit, dan akhirnya jadwal imunisasinya tertunda, mereka akan sehat kalau sekelilingnya tidak menularkan penyakit. Bagaimana kalau kita semua sehat? Maka balik lagi kepada logonya KPCPEN tadi, kita akan pulih dan ekonomi kita bangkit karena kita semua sejahtera. Karena wabah yang rugi juga adalah perekonomian. Imunisasilah tepat waktu, kita putus rantai penularan, dan kita eliminasi penyakit. Mungkin demikian dari saya, Mas Yos. Terima kasih Dokter Windy, saya luar biasa mendengarnya. Pokoknya intinya adalah menciptakan society yang sehat ya dok ya? Ya, kita semua harus sehat. Oke, pasti. Ya, karena banyak kelirumologi, anak ini nggak boleh oh, gitu. Iya, karena kurangnya informasi ya, sekali lagi kurangnya informasi, ya. Terus juga kurangnya terus gitu. Betul, kurangnya sosialisasi, dan pastinya adalah kalau kita banyak ketakutan itu yang diciptakan sehingga takut anak saya kayaknya nggak butuh deh ya, kayak anak saya takutnya seperti ini, itu ya ketakutan ya. Di undangan banyak bidan juga ya Mas Yos, jadi betul. Kalau nanti ibu-ibu bidan, tenaga kesehatan di posyandu puskesmas menerima anak yang spesifik kondisi medisnya, jangan ditolak imunisasi, bisa konsul ke DSA, ke dokter anak, jangan bilang sakit nih nggak bisa imunisasi, padahal justru mereka sangat wajib perlu. Betul. Intinya wajib untuk segala kondisi, nanti tinggal dikondisikan saja atau ditanyakan dengan dokter anaknya ya dokter ya. Ada syarat yang tertentu untuk kondisi medis tertentu. Oke, intinya ini saya tangkap adalah kayak kita meningkatkan daya tubuh kita dengan imunisasi, dan merupakan salah satu cara kita untuk menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, menginvestasikan kesehatan bahasa saya ya, untuk di kemudian harinya. Oke, Dokter Windy, nanti kita akan berbincang bersama, kita akan berdiskusi bersama ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan yang sudah hadir di sini. Luar biasa. Tapi berikutnya saya akan berbincang nih dengan Mbak Lucy Wiryono di sini. Yang dimana kalau kita tahu dengan tema kita yaitu adalah mengimunisasi dengan populasi tertentu, salah satunya dengan anak berkebutuhan khusus, yang dimana di hadapan kita ada seorang ibu yang luar biasa, ibu yang dimana hebat sekali, yang dimana putrinya ya Mbak Dania Putri Purwanto ya Mbak Lucy ya. Wah, sedikit ada gangguan seperti gangguan teknis. Mungkin saya informasikan kembali kepada seluruh rekan-rekan sekalian dengan tema kita nih yang spesial sekali, yaitu adalah imunisasi populasi tertentu. Dan kali ini salah satunya spesifikasinya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, yang dimana Mbak Lucy yang sudah hadir bersama kita ya, sangat luar biasa sekali, sangat bisa memberikan informasi sama kita. Mbak Lucy Wiryono, halo. Halo Mbak Lucy, apakah mendengar suara saya? Halo Mas, aku udah bisa denger Yos. Oke, luar biasa ya, Mbak Lucy. Udah bisa denger?
Sudah jelas sekali. Mudah-mudahan. Terima kasih. Gimana? Nah, tadi kita berbincang nih ya tentang populasi tertentu. Salah satunya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Yang dimana Dania Putri Purwanto ya, anak Mbak Lucy. Usia berapa sekarang, Mbak? Sekarang Danya sudah berusia 13 tahun. Nanti Wah. tanggal 7 dia ulang tahun ke-14. Sudah teenagers ya. Yang dimana Iya. banyak pengalaman dan ilmu. Kalau saya melihat ini tweets di Twitternya ataupun tulisan-tulisan yang dibuat sama Mbak Lucy ya di blognya ya tentang bagaimana membagi kisah, berbagi tentang ilmu dan juga tentang keseharian untuk anak-anak. Sebahagia itu ya Mbak berbagi tentang anak-anak. Kalau aku, kenapa aku berbagi tentang Danya khusus yang berkebutuhan khusus yang didiagnosa masuk ke spektrum autisme, aku berbagi itu sebetulnya untuk mungkin sama-sama membuka pintu gitu. Biasanya gini Yos, kalau misalnya orang tua itu punya anak berkebutuhan khusus, cenderung satu mereka pasti biasanya denial. Mereka biasanya tidak mau mengakui bahwa anaknya memang berkebutuhan khusus. Ada gangguan di tumbuh kembangnya. Nah itu aku merasakan sendiri kok gitu. Aku dan suamiku, alhamdulillahnya kita tidak sampai ke fase denial awalnya. Jadi kita memang langsung mengakui, karena kita juga sadar bahwa semakin kita menyangkal keadaan itu, semakin kita tidak mengakui, justru kita akan tertutup sama semua sumber informasi. Jadi justru semakin kita terbuka, kita justru makin mendapatkan banyak informasi gitu. Kita ketemu dengan dokter-dokter yang tepat gitu, ahli terapis yang tepat juga. Jadi salah satu cara untuk bisa berbagi ini sebetulnya adalah untuk mengajak orang tua lain sebenarnya yang memang mendapatkan amanah untuk punya anak-anak berkebutuhan khusus tuh juga nggak usah malu dan nggak usah ditutupin, karena semakin kita menutup diri justru malah semakin sumber informasinya tuh kita nggak akan ketemu-ketemu. Sementara kan anak-anak berkebutuhan khusus seperti yang tadi Dr. Windy bilang, mereka justru butuh solusi, mereka justru butuh dilindungi. Nah, makanya langkah pertama sebetulnya adalah dengan berbagi. Jadi aku pengennya tuh dengan berbagi di sosial media, aku pengen supaya orang tua yang lain tuh yuk sama-sama yuk kita cari informasinya gitu, sama-sama yuk kita terbuka gitu. Luar biasa, jadi banyak banget ya, salah satunya adalah ilmu. Saya mengutip nih salah satu artikel yang saya baca tentang Mbak Lucy, kalau saya garis bawahi kayak berdamai dengan diri sendiri adalah dengan memanage ekspektasi ya. Jadi adalah ya udah, bahasa Jawanya tuh nerimo aja. Ya. Ikhlas aja, susah loh. Apalagi Dania, kalau saya dapat informasi juga, Mbak Lucy tahu ketika beli anak, saya 1,5 tahun ya Mbak ya? Betul, jadi Danya itu kasusnya unik sekali gitu. Jadi memang Danya ada salah satu tahapan tumbuh kembang yang dia tidak melewati. Misalnya kayak anak-anak yang lain merangkak dulu, dia nggak langsung ngerambat berdiri. Tapi secara verbal waktu itu dia terlihat baik aja. Jadi di umur 12 bulan, 1 tahun itu dia udah keluar satu kata dan lumayan banyak lah vokabularinya. Kemudian nggak ada apa-apa, nggak ada demam, nggak ada apa, terus kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba regresi, tonus ototnya juga lemah gitu. Itu kita juga nggak tahu ini kenapa, gara-gara apa gitu. Pemicunya apa kita juga terus terang nggak tahu sih sampai sekarang. Sampai akhirnya kita bawa ke dokter anak, kemudian ya udah dari situ sudah bisa diberikan diagnosa bahwa iya anak ibu berkebutuhan khusus masuk spektrum autisme. Tapi 13 tahun yang lalu gitu, nggak 13 ya, adanya 1,5 tahunnya, berarti kurang lebih 10-11 tahun yang lalu. Iya, 11 tahun lalu. Itu informasi tentang autisme itu masih amat sangat sedikit. Dan kita apa itu autisme gitu, itu penyebabnya apa, ada obatnya apa enggak, bisa sembuh atau enggak gitu. Dan tentunya seperti layaknya orang tua yang lain, tentu orang tua yang punya anak normal aja itu kan pasti punya ekspektasi besar terhadap anaknya, kan suruh jadi dokter, suruh jadi MC, suruh jadi penyanyi, macam-macam deh gitu. Nah, apalagi kita yang punya anak berkebutuhan khusus gitu. Danya ini memang tidak verbal. Jadi dia memang kalau bicara juga tidak jelas gitu sejak kecil. Nah, jadi kita juga tahu dan kita akhirnya lama-lama sadar gitu, Yos. Kan aku nggak mungkin ya sama suamiku berharap aku ingin Danya itu harus jadi dokter. Nggak masuk akal dong, betul, ya kan? Betul. Jadi sebetulnya dengan berjalannya waktu, kita lama-lama juga nerimo aja. Dan
ya udah pokoknya kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa tanpa memaksakan Danya untuk mengikuti apa yang menjadi ekspektasi orang tua, karena sebetulnya jadi kayak dibalik, aku dan suamiku justru kita yang belajar banyak sekali dari anak kita untuk Ilmunya, lebih gurunya dari sana ya. benar. Ternyata memang ya udah, kalau Tuhan sudah menggariskan dan menitipkan Danya ke kita, anak yang berkebutuhan khusus ini, berarti kita diajarin apa ya gitu, kita bisa belajar apa dari Danya gitu. Ya udah, kita belajar untuk bisa mengapresiasi hal-hal kecil sih akhirnya gitu. Dan semua pencapaiannya Danya sampai sekarang, segampang kayak dia bisa minum dari sedotan, dulu tuh nggak bisa. Untuk nyeruput, nah itu tuh buat kita gampang banget kan, effortless ya. Minum teh manis gitu misalnya dikasih sedotan, terus kita minum tuh sehari-hari kayak nggak ada artinya kan, cuma ya udah oke, nggak ada artinya. Tapi waktu aku melatih Danya waktu dia umur 2 tahun ya gitu, dia nggak bisa nyedot dengan sedotan tuh, dia nggak bisa. Sampai akhirnya dia bisa, itu aku sama suamiku tuh seneng banget. Yang ya Allah, alhamdulillah Danya bisa ternyata gitu. Itu cuma nyedot aja Yos. Padahal buat orang lain apa sih nyedot, ya kan? Sementara aku dan suamiku juga sering sekali ketemu orang tua lain yang bercerita tentang anaknya gitu. Anak tuh suruh ngomong aja. Awalnya susah tapi lama-lama dia nggak mau berhenti. Aku tuh gini-gini. Aku tuh dalam hati, aduh Bu, kalau misalnya aku bisa minta nih gitu. Aduh, banget anakku tuh cerewet nggak berhenti-berhenti ngomong. Aku seneng banget. Ibunya. Gitu. Karena untuk bisa, iya kan, satu kalimat aja Danya tuh usaha banget gitu. Jadi di situ kita belajar memanage perasaan kita, bahwa ya kita nggak boleh gampang iri sama orang lain. Betul. Gitu. Terus kita juga harus menghargai hal kecil apapun yang ada di depan kita. Luar biasa sekali. Sedikit informasi, saya tuh juga pernah jadi helper terapis di tahun 2014 dan benar kata Mbak Lucy, jangan kan seruput memindahkan benda pun ya, itu anak-anak kebutuhan khusus memiliki kesulitan yang itu sabar sekali. Orang tuanya itu orang tua yang dipilih itu orang tua yang terbaik. Nah, pertanyaan saya nih Mbak Lucy, di tengah masa pandemi seperti ini ya kan, seorang presenter, public figure juga, orang tua juga, pengajar juga nih ya kan, pengajar yang sosok yang serba bisa. Ada tantangan-tantangan nggak sih khususnya untuk mendampingi Dania sebagai seorang anak berkebutuhan khusus? Tantangannya jelas besar sekali, terutama untuk Danya gitu, karena dia suka sekali sekolah. Kebetulan dia sekolah di sekolah yang menurut saya luar biasa banget supportnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Memang ada program khususnya di sekolah tersebut. Jadi Danya merasa sangat kehilangan rutinitas dia bisa sekolah dan ketemu dengan teman-temannya. Dia kebetulan waktu masuk SMP ini dia pindah ke sebuah sekolah baru dan dia lagi menikmatinya nih, pindah ke sekolah baru, ketemu teman baru dengan aktivitas yang menurut aku cocok sekali untuk Danya. Jadi banyak kegiatan sekolah yang fungsional, jadi berkebun, masak, terus dia belajar ke bank, dia belajar ngetik, dia belajar fotografi. Jadi dilengkapi dengan keterampilan gitu. Nah, Danya ini lagi seneng banget, tapi tiba-tiba pandemi ini melanda dan kita itu awal bingung juga gitu, aduh ini gimana gitu. Sementara kegiatan apa coba gitu, tapi ternyata sekolahnya pun tetap bisa mengakomodir dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi meskipun sekarang aku jadi makin pintar jadi guru ya di rumah karena anaknya 2 dengan banyak sekali program yang berbeda-beda, Danya beda, adiknya juga beda juga gitu. Jadi tantang, tapi terapi tetap jalan terus dengan home visit, Yos. Jadi terapisnya datang ke rumah, terus tempat Danya terapi itu juga alhamdulillah mereka juga paham sekali dengan tes yang harus dilakukan oleh terapis ya. Jadi mereka juga melakukan banyak tes lah gitu. Jadi untuk paling nggak kita tahu nih terapisnya reaktif, non reaktif gitu. Ya. Jadi ini menarik sekali, dan itu berkala dilakukannya gitu. Jadi alhamdulillah benar karena kan close kontak ya dengan Danya, tapi tetap di rumah juga tetap pakai protokol, jadi pakai masker, terus tetap jaga jarak gitu, terus masuk ke rumah juga ganti baju dulu gitu, seperti Dokter Windy ya. Jadi nggak aku suruh keramas sih, tapi repot ya. Jadi cuci tangan gitu. Jadi semaksimal mungkin kegiatan harus tetap berjalan sih, karena Danya tetap membutuhkan terapi itu gitu.
Ya, ini menarik sekali karena banyak sahabat-sahabat saya yang seorang terapis, orang tuanya membatasi. Padahal harus dibutuhkan ya, Mbak Lucy ya, dengan kondisi seperti sekarang ya. Banyak pembatasan-pembatasan mungkin kita nggak bisa Betul, menyalahkan betul. juga, Karena takut dengan pandemi seperti ini gitu. Oke, benar-benar. Sebenarnya memang ya idealnya memang bisa di rumah kali ya, harusnya ada terapi yang bisa dikerjakan di rumah sendiri. Cuman kalau aku boleh jujur, nggak mungkin. Maksudnya gini, aku tidak punya keahlian sebagai seorang OT gitu, terapi okupasi gitu. Misalnya aku nggak punya okupasi. keahlian itu. Aku nggak punya keahlian sebagai terapis behavior. Aku nggak bisa karena aku memang nggak belajar untuk jadi seorang terapis. Nah, jadi memang kita berkomunikasi. Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun kita tuh selalu punya tiga titik gitu kalau aku bilangnya, Yos. Jadi 3 titik ini harus ketemu. Titik pertama anaknya, orang tua, anak orang tua, sekolah dan terapi. Nah, jadi sekolah, terapi, anak dan orang tua ini harus benar-benar ketemu nih, gitu. Harus sering ngobrol dan harus tahu terapinya ngapain sih gitu. Oke, kalau terapi katakanlah dalam seminggu hanya berapa jam gitu, tapi kan lebih banyak pasti ada di rumah. Hal apa yang bisa aku kerjakan di rumah untuk bisa menunjang terapi tersebut, termasuk juga di sekolah. Di sekolah juga aku informasikan bahwa oke, ini di terapi aku melakukan ini nih buat Danya, targetnya ini bulan ini. Nah, nanti di sekolahnya juga disinkronkan, begitu juga di rumah. Jadi antara sekolah dan terapi dan di rumah itu harus sinkron Seimbang sih. ya, sinkron. Dan Gitu. komunikasi itu penting ya. Komunikasi antara Harus. sekolah harus. Komunikasi itu penting sekali. Karena benar juga kalau apa namanya Mbak Lucy bilang adalah semua harus sinkron sehingga anaknya itu menjadi bibit yang baik ya, bibit yang luar biasa gitu. Betul. Dan ini menarik juga ketika sedang pandemi seperti ini ataupun sedang masa seperti sekarang, ada nggak sih Mbak perubahan pengasuhan dari Dania sendiri, terutama dengan fasilitas kesehatan? Kalau mau kesehatan harus dijaga seperti ini, perbedaan dari yang sebelum pandemi atau setelah pandemi ada perbedaan nggak? Kalau vaksin terakhir tuh adanya vaksin flu, itu juga tetap diingetin gitu ya, soalnya dari dokter anaknya, Bu udah saatnya untuk vaksin gitu. Jadi tetap sih kita datang gitu. Terus tentunya kita juga bertanya protokolnya apa nih gitu, karena kan masih takut ke rumah sakit gitu. Jadi semua sih tetap dilakukan seperti biasa. Tapi alhamdulillahnya nih Yos gitu, dan Bapak Ibu sekalian nih selama kita udah berapa lama pandemi 8-9 bulan, nadanya tuh belum pernah sakit yang serius selama pandemi. Jadi pilek juga ya gitu-gitu aja terus hilang gitu ya. Tapi alhamdulillah sehat-sehat aja karena dia memang berada di rumah selama ini, benar-benar nggak kemana-mana. Cuman kita keluar waktu itu sekali untuk swab gitu. Jadi Danya ya paling yang nggak biasa jadi sekarang biasa adalah rutin menjalani swab aja gitu, karena sebulan sekali biasanya aku bawa Danya dan Dayu untuk swab juga, jadi mereka agak traumatis juga sih kadang-kadang aku lebih dari sebulan. Apalagi ibunya kan suka ketemu orang ya. Iya. Kalau kita sih ya karena aktivitas dan pekerjaan. Tapi yang lain sih tetap jalan. Luar biasa sekali ya. Harus dijaga sedemikian rupa. Iya, nah ini mungkin agak nge-relate ini tentang tadi materi dari Dr. Windy. Mungkin bisa sedikit ngasih pemahaman sama kita nih Mbak Lucy, bahwa ketika anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autism, banyak orang tua yang takut mungkin efek samping, atau kita bilang KIPI ya Dr. Windy ya, efek samping atau setelah dari imunisasi. Mohon maaf sekali bila ini, wah anak saya menjadi kebutuhan khusus atau autism apa karena imunisasi? Pernah berpikir seperti itu nggak Mbak Lucy? Atau gimana nih, atau pemahaman-pemahaman lain? Oke. Kalau itu, wah yang namanya kalau grup orang tua kan banyak banget asumsinya, ya nggak sih? Betul. Jadi nggak usah gitulah, kita nggak usah ngomongin soal imunisasi. Soal ASI aja gitu. ASI itu kan padahal udah dari zaman dulu banget gitu kan. Anaknya, bayinya baru lahir, yang namanya juga bayi, dia mungkin nyedot payudara ibunya juga belum bisa gitu kan, belum pinter, ibunya juga masih bingung, masih sakit apa segala macam, nangis terus aku sendiri mengalami gitu, aduh ASI-nya kurang kali, udah kasih suntik formula aja gitu kan. Nah itu baru ASI gitu. Soal imunisasi pun juga sebetulnya aku juga pernah mendengar gitu. Jadi waktu Danya didiagnosa autisme, aku langsung ada yang bilang, aku lupa waktu itu siapa ya,
habis imunisasi kali, MMR jangan-jangan. Jadi makanya tadi aku pas Dokter Windy memberikan presentasi tuh aku juga dengar gitu MMR, dan aku lega banget bahwa ternyata memang dikonfirmasi MMR tuh tidak menyebabkan imunisasi. Nah, sebetulnya pernah ya, namanya juga orang tua lah ya kan, kadang kita tuh sebagai orang tua termasuk aku gitu ya, suka merasa lebih pintar dari dokternya. Lagi nenek-neneknya ya. Ya kan? Kan abis waktu itu gara-gara ini vaksin, tapi anakku juga gini. Nah, dengan segala macam teorinya gitu. Nah, aku sih menjawab begini, ya mungkin kita perlu penelitian yang lebih lanjut, karena sebenarnya kalau dari penelitian yang udah ada tidak terbukti. Tapi ya kita memang harus percaya aja lah sama dokter dan para ilmuwan-ilmuwan. Kalau dibilang emang nggak ada, ya udah nggak ada gitu kan. Jadi ya udah kita percaya aja. Dan Danya itu anakku yang ya anak-anakku sih semua ya gitu, semuanya vaksinasinya lengkap banget, semuanya aku kasih, bener-bener nggak ada yang satupun, karena Danya apalagi anak pertama gitu, nggak pernah telat kalau imunisasi. Anak pertama tuh kalau bisa udara ini juga aku filter mas. Ya kan, Dokter Windy belajar bahwa bagaimana dengan anak-anak lain yang kondisi medisnya maksudnya tidak ada masalah, kok malah tidak imunisasi dengan lengkap. Harusnya merasa lebih semangat gitu. Ya. Betul ya, memang, Dok ya. Jadi sebenarnya harus banyak tanya sih Dok, kalaupun memang banyak keraguan, misalnya di WhatsApp grup deh. Gitu. WhatsApp grup. Sekarang kan gini, banyak banget informasi yang tiba-tiba di forward gitu di WhatsApp grup, banyak tanpa ada pertanggungjawaban dari mana sumbernya. Betul. Dan biasanya, bukan biasanya, memang tingkat literasi kita itu masih rendah. Jadi kita nggak mau cross check, kita nggak mau cari data, kita nggak mau cari keterangan yang lain, nggak mau compare datanya. Bahkan nanya ke dokter juga takut. Giliran mau visit ke dokter, tanya aja gitu. Tapi nggak enak, dokter lagi penuh. Tanya aja. Kalau aku sih emang itu hak kita ya Dokter Windy ya untuk bertanya ke dokter seabsurd apapun pertanyaan. Bener, tanya aja. Emang itu gunanya dokter, untuk ditanya-tanya. Gitu ya kan? Betul. Tapi jangan yang aneh-aneh. Ya seputar anak lah pastinya ya. Seputar anak gitu ya. Mimpi. Ini luar biasa sekali, menarik banget ini. Jadi banyak pemahaman yang saya bilang tadi di awal keliru, pemahaman yang kurangnya literasi. Apalagi kalau Mbak Lucy ya, dulu ketika Dania usia kurang lebih 10-11 tahun yang lalu, informasi masih minim. Sekarang informasi mudah dicari. Tinggal buka asal ya jurnal-jurnal yang tepat lah ya, ataupun ke dokter anak yang tepat. Jangan dari WhatsApp grup. Soalnya katanya itu kan nggak jelas dari siapa gitu. Benar. Kalau aku tuh selalu mencari dokter anak yang siap aku repotin dengan pertanyaan. Itu salah satu tips. Karena ya pasti ya gitu kan. Aku juga nanya kok, dok, ini kan katanya, aku inget loh, aku waktu mau vaksinasi Danya, apapun aku tuh biasanya selalu nanya, dok, ini panas nggak? Pasti Dokter Windy tahu banget. gitu, dok, ini anget nggak nanti? Panas nggak? Demam nggak gitu? Terus dok, dan aku pernah baca gitu kan, katanya MMR tuh bisa menyebabkan autisme, dok. Bener gak sih? Enggak, Bu, gitu. Udahlah gitu. Percaya aja. Oke, kalau dokter bilang enggak, oke, aku percaya gitu. Jadi terlepas dari apapun yang terjadi sama Danya gitu, yang aku juga sampai sekarang tuh nggak tahu kok gitu, dan penyebabnya apa, dan sebetulnya tentang autisme ini masih menjadi sebuah puzzle besar gitu. Jadi makanya kenapa kalau autisme itu kan lambangnya kayak puzzle kan gitu, karena kita masih belum tahu gitu sebabnya kenapa, caranya gimana gitu. Solusi tiap anak, terapinya juga beda-beda. Jadi kayak kita main puzzle tuh, coba dicari yang cocok, yang pas tuh mana. Dan aku dan suamiku sudah berhenti untuk bertanya apa penyebabnya ya gitu. Karena kalau kita berkutat di situ-situ aja, nggak akan bisa diputar balik juga waktunya. Jadi mendingan kita fokus untuk mencari solusi dan mempersiapkan Danya bagaimana dia bisa menjadi seorang bukan anak lagi, dia udah hampir gede ya, menjadi seseorang yang mandiri, dan dia nanti bisa hidup tanpa ada aku, tanpa ada suami aku gitu ya, dia bisa mandiri lah gitu. Betul. Dan bisa menjadi bisa jadi bagian di lingkungan atau di sosialnya dia ya, itu yang paling penting. Danya udah kerja loh, ngomong-ngomong Mas Yos. Luar biasa.
Dibawa ibunya kerja Aku makan pasti. di restoran kita sendiri. Ya Jadi itu dia salah tuh satu. dia tuh Ini salah satu kita bentuk kita motorik ya. latih. Iya benar-benar. Jadi aku tuh terus terang ya, waktu jadi salah satu program sekolahnya adalah adanya magang gitu kan. Terus udah gitu kita jadiin apa ya? Kita jadiin bartender aja deh gitu. Bikin minuman gitu. Tapi aku waktu itu awal agak ragu, bisa apa enggak nih gitu. Jadi dia dari mulai baca order, ini ordernya apa, biasanya kan minum banyak kan, bisa ada 5 atau 6 minuman, dia bisa baca order dengan benar, dia tahu minumannya yang mana, isi esnya seberapa, terus airnya seberapa sampai nggak tumpah, kemudian dia taruh dan dia taruh lagi kertas ordernya. Jadi sequential seperti itu ternyata Danya tuh bisa melakukannya gitu. Di situ aku juga belajar dan suamiku bahwa ternyata kalau kita punya keyakinan yang sangat besar ke anak-anak kita, meskipun dengan segala keterbatasannya, kita tuh bisa loh. Jadi udah kelihatan ketertarikannya sekarang Dania mau kemana gitu ya. Jadi bartender Makanan, atau dia mau senang makan. jadi apa namanya penerus bisnis ibunya kayaknya nih. Ini jadi salah satu bentuk Insya Allah. dukungan ya. Amin. Ini kan jadi salah satu bentuk Benar. dukungan keluarga ya, dukungan lingkungannya dia sendiri. Nah kalau ngomongin tentang dukungan-dukungan selain dari ibunya, selain dari ayahnya, ada nggak sih Mbak dukungan-dukungan dari lingkungan keluarga terdekat nih untuk Dania tersendiri selama apa yang dihadapi ataupun selama masa pandemi ini gitu? Kalau dukungan dari keluarga tentulah gitu ya, semuanya pasti ya neneknya gitu, om sama tantenya gitu, itu tidak pernah. Dukungan sebetulnya yang paling buat aku luar biasa menyentuh adalah mereka tidak pernah memperlakukan Danya seperti Danya itu punya kekurangan. Jadi mereka menganggap Danya tuh ya udah kayak anak-anak biasa aja gitu. Termasuk juga kita selalu diberikan apa ya, berkat yang luar biasa gitu di sekolah tempat Danya belajar. Itu salah satunya, jadi Danya tuh pernah bersekolah di sekolah Cikal. Aku ingat salah satu momen yang amat sangat menyentuh buat aku adalah gurunya bilang gitu, Bu, Danya mau jadi petugas upacara baca Pancasila ya gitu. Emang bisa? Aku bilang gitu. Bu, ngomongnya aja nggak lancar, mau masa baca Pancasila gitu. Bisa Bu, gitu. Oke, kemudian aku datang waktu upacara gitu. Sebenarnya nggak boleh sih, cuma aku ngintip-ngintip. Terus ternyata itu nggak ada satupun anak-anak yang tadinya aku pikir, aduh nih diketawain nggak ya? Bener nggak sih? Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami gitu ya, atau Mas Yos gitu, pasti kita orang normal aja salah ngomong. Itu salah ngomong, suka digituin kan. Ini gimana anak-anak yang Danya tuh autisme dan tidak verbal, bicaranya juga kurang jelas, dia baca Pancasila dan harus ditirukan oleh satu sekolah. Dan ternyata mereka ya menirukan aja. Dan itu di situ aku nangis sih gitu. Jadi aku terus terang terharu banget karena di situ aku melihat yang luar biasa adalah dia tidak diperlakukan dengan berbeda gitu. Justru dia diberikan kesempatan yang sama seperti anak lain. Jadi itu momen yang menurut aku berharga banget dan itu dukungan yang luar biasa sih, bukan hanya keluarga gitu ya, tapi dari lingkungan sekolah gitu. Luar biasa, salut sekali dengarnya adalah lingkungan terdekatnya juga support Dania ini. Oke, Mbak Lucy, pertanyaan terakhir sebelum kita nanti akan sharing dan juga tanya jawab dengan netizen, terutama di era pandemi seperti sekarang. Ada aktivitas nggak sih Mbak, ataupun ritual-ritual keluarga, khususnya Mbak Lucy, suami, atau dengan Dania dan juga adiknya, untuk menjaga daya tahan tubuh nih, apakah olahraga, ataupun apa, dan segala sesuatunya selama masa adaptasi kebiasaan baru ini. Ada nggak sih bisa kasih tips sama kita? Adaptasi kebiasaan baru tentunya sekarang adalah kita olahraga lebih rajin daripada biasanya. Anak-anak tuh yang tadinya mager banget ya kalau pagi, begitu mereka bangun itu, tapi biasanya kalau di sekolah memang ada program mereka memang harus olahraga setiap hari gitu. Tapi kalaupun lagi mager nih gitu, kalau Danya kan memang lebih fleksibel gitu ya. Jadi aku bilang sama guru, Bu lagi nggak mau olahraga nih, tapi aku suruh jemuran di luar atau aku suruh jogging-jogging kecil di luar. Jadi olahraga tuh lebih intensif dilakukan pasti gitu. Adiknya juga seperti itu. Terus apa ya, kita tuh benar-benar di rumah terus sih. Jadi buat kita yang sering jalan-jalan, bisa setahun tuh 2-3 kali lah kita pasti liburan gitu kan.
Tapi kali ini benar-benar cari, ya udah deh kita ngapain ya, udah deh kita masak sendiri di rumah gitu, jadi supaya lebih sehat. Dan kebersamaannya juga makin terjaga juga gitu. Dan olahraga tuh ya kita kerjakan bareng-bareng gitu. Di luar itu ya aku sama suamiku tuh sepedahan sekarang berdua. Tapi begitu pulang sepedaan kita ajak Danya buat main sepeda statis di rumah gitu. Ayo dong kak, kayak aku nih gitu. Kayak tadi aku ini loh sampai keringetan banget ya, coba yuk 5 menit yuk gitu. Jadi dia masih agak mager sih. Aku nggak tahu ya, kayaknya emang ABG tuh ternyata memang mager ya, meski berkebutuhan khusus atau tidak. Ternyata dia tuh memang lagi mengalami fase yang pengennya bangun siang, malas bergerak. Jadi aku lagi mengalami banget tuh gitu. Secara hormonal juga dia tuh udah kelihatan udah ya. gampang marah. Iya, jadi dia udah benar-benar menjadi seorang perempuan yang seutuhnya kayak aku gitu ya. Kalau udah mendekati bulannya, udah mulai. Nah, gitu. Tapi serunya tantangannya beda lagi gitu sekarang. Ketika masa pandemi seperti sekarang ya Mbak Lucy, jadi ya bonding antara ibu, anak, ayah, jadi keluarga makin dekat lagi ya. Seperti itu ya. Ya karena ketemunya dia lagi kan. Positifnya jadi, itu. Iya dong. Gitu. Jadi antara bener dan hari ini ngomongnya sama suamiku lagi gitu, sama anakku lagi gitu, itu aja gitu kan. Kita ketemu temen mau kemana coba gitu, paling kita ketemu kayak gini nih gitu, Zoom, beda banget kan. Jadi ya udah, gimana caranya sebenarnya kita menikmati aja gitu. Contoh misalnya tadi aku juga bilang sekolah tuh PR-nya luar biasa loh. Aku sebagai orang tua tuh juga lagi tertekan karena banyak banget PR segala macam. Tapi menurut aku pokoknya sekarang kita tidak lagi punya ekspektasi yang terlalu berlebih. Jadi nggak harus PR 5 harus selesai hari ini gitu. Karena kita sudah dalam keadaan yang udah nggak kondusif nih sebetulnya sekarang secara global, ya nggak sih? Jadi santai aja lah gitu, kerjain semampunya, yang bikin happy aja, tapi tetap bertanggung jawab dan ya ekspektasinya disesuaikan aja lah, karena kita nih ruang geraknya lagi nggak banyak nih, Mas Yos. Jadi kalau menurut aku ekspektasi kita terlalu tinggi, planning kita terlalu banyak, stres sendiri. Jadi stres, imunitasnya turun. Ya kan Dokter Windy, jadi mendingan saya aja. Making happy aja ya. Ini menarik banget. Karena kenapa ya? Karena sekarang banyak banget para ibu-ibu yang butuh obat hipertensi kayaknya untuk ngajarin PR anaknya. Emang, aduh, padahal udah santai aja lah. Oke, ini kalau saya tarik garis besarnya adalah buat sesuatu se-happy mungkin, jangan berekspektasi lebih ya, selalu percaya bahwa apapun yang diberikan Tuhan merupakan satu hadiah, dan bisa memanage diri ataupun memanage emosi untuk dan juga pastinya adalah harus jujur sama diri sendiri, jujur dengan keadaan diri sendiri, sehingga itu kita yang bisa dapat, betul ya. Jujur dengan diri sendiri, sehingga apapun yang didapat tuh mudah aja ya, informasi mudah, kebaikan-kebaikan orang mudah, seperti itu ya Mbak Lucia. Ini saya tangkap ini ibu hebat sekali, terima kasih udah sharing sama kita. Bu Lucy bukan hanya smart parents, kalau saya dengar ceritanya tadi, juga smart patient. Itu juga perlu dicontoh ya, karena patient dia tahu haknya. Gimana tuh? Dia mau eksplorasi berbagai macam informasi. Karena dokter sendiri kan juga manusia ya, jadi kalau dia bilang katanya itu juga perlu di cross check juga. Jadi itu bukan hanya smart parents tapi smart patient menurut saya. Ini sih dua orang yang hebat sih bagi saya. Sebelum saya akan membuka sesi tanya jawab, mau tanya-tanya dulu nggak berdua? Terima kasih. Jangan, aku takut ditanya Dokter Windy. Pasien kayak Bu Lucy gitu, kritis, mau nanya gitu. Banyak pasien yang manut ya Dok? Ya, justru, tapi ya seperti saya bilang tadi, nanyanya apa gitu yang menjadi haknya dia, kemudian membuat list di rumah untuk berdiskusi gitu. Karena the best patient is the smart patient buat kita seperti itu. Luar biasa. Jadi adalah satu benar tadi ada lingkup keluarga. Karena harus partner ya dokter. Lingkup keluarga jadi partner yang baik, punya lingkup yang baik, inner yang baik, dapat informasi yang baik, pasti seperti itu. Ya. Oke, yuk kita ke sesi tanya jawab. Wah, udah ada 226 partisipan. Selamat malam untuk Anda ya. Selamat bergabung dengan kita di sini. Selamat hari libur. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang memberikan banyak informasi dan semangat ya untuk kita. Dan
Ini nih ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita pilih, akan kita screening dulu, yang mana yang sesuai tema yang akan diajukan untuk para narasumber kita. Tapi sebelumnya saya informasikan lagi kepada seluruh rekan-rekan sekalian, ya untuk social media challenge nih ya, sebelum kita memulai pertanyaan-pertanyaan, kita akan ke social media challenge dulu. Jadi, tadi kita udah dengar ya sebagian ya dari dua narasumber kita memberikan informasi yang luar biasa untuk kita, memberikan edukasi untuk kita. Ini pas banget nih, bisa menjadi caption ataupun bisa menjadi materi untuk sosial media Anda. Yang pertama, jangan lupa follow akun Instagram @lawancovid19_id. Lalu, posting mengenai kegiatan kita hari ini di Instagram rekan-rekan sekalian dengan hashtag yang nanti akan saya bacakan. Dan yang paling penting adalah tag @lawancovid19_id. Dan kami mohon untuk jangan di private Instagramnya karena susah nanti kita trackingnya. Dan pastinya nanti 2 post terbaik akan mendapatkan masing-masing hadiah persembahan dari kami. Challenge akan kita tutup pada tanggal 28 Oktober pukul 00 waktu Indonesia Barat dan akan diumumkan pada tanggal 29 Oktober pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemenang social media challenge akan bisa dilihat di Instagram Story di akun Instagram kita di @kitatama.id pada Kamis 29 Oktober 2020. Oke, dan saya informasikan kembali hashtagnya ada apa aja nih? Ada beberapa hashtag yang harus Anda tulis ataupun Anda kutip ya. Yang pertama adalah kesehatan pulih ekonomi bangkit, lindungi diri lindungi negeri, bersatu lawan COVID-19, webinar KPCPEN, siberkreasi, rumah cerebral palsy, Indonesian Care for Our Disease, Learning Tree, dan Kita Tama Event. Dan yang pastinya jangan lupa tag serta mention di @lawancovid19_id. Wah, ada di layar Anda, tenang aja. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sekali lagi kepada Anda, kita akan membacakan pertanyaan dari siapa dan untuk siapa nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama nih. Dari Ibu Sri Eti Rarasati untuk Dr. Windy. Dokter, Ibu, saya mau tanya, apakah anak SD dengan riwayat waktu usia balita sakit panas dan kejang dan jadi lumpuh boleh diberikan imunisasi MR dan DT? Dokter Windy, boleh langsung dijawab. Ya, baik. Ibu Sri Eti ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kejang dan lumpuhnya itu diagnosisnya apa dulu? Karena banyak banget diagnosis yang bisa menjawab kejang dan lumpuh ya, informasinya sedikit. Biasanya anak kejang, demam tinggi, kemudian menjadi lumpuh, itu infeksinya di otak. Atau meningitis TB misalnya. Ketika dia sudah sembuh, dia bisa diimunisasi. Jadi MR dan DT tetap bisa diimunisasi. Nah ini cukup menarik ya, karena sebenarnya imunisasi yang ibunya kan takut KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kenapa saya tidak bilang efek samping? Karena belum tentu berhubungan. Semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi setelah imunisasi, kita masukin ke KIPI. Lalu diinvestigasi apakah berhubungan atau tidak. Contohnya, habis vaksin, kemudian merah-merah gatal, bisa jadi dia pulang ke rumah main di tawon gitu. Jadi belum tentu berhubungan ya. Ini contoh sederhananya. Oleh karena itu Bu Sri, silahkan dilanjutkan imunisasi yang belum dengan imunisasi kejar, dan MR dan DT tidak ada kontraindikasi. Ya, karena kejang karena epilepsi, karena cerebral palsy itu bukan kontraindikasi. Nah, kejang dan lumpuhnya ini silahkan dikonfirmasi lagi diagnosisnya apa. Nah, biasanya yang paling tinggi di Indonesia itu infeksi otak. Infeksi otak bisa dicegah dengan imunisasi. Kita lihat bahwa dengan adanya disabilitas akibat infeksi otak itu sangat merugikan, ya, merugikan si anak, merugikan keluarga, dan merugikan masa depannya. Padahal bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan tambah penderitaan anaknya dengan infeksi lainnya yang bisa dicegah dengan vaksin. Mungkin demikian. Imunisasi adalah hak segala anak ya dok ya? Umur. Nah, Mas Yos udah imunisasi belum? Udah dong, tahun lalu kebetulan. Kalau imunisasi dewasa juga. Tahun lalu saya influenza dan meningitis kebetulan, karena harus jalan-jalan. Penyakit dalam, ya. Oke, ini penting sekali. Oke, pertanyaan berikutnya sudah masuk. Ini seru sekali, banyak pertanyaan yang akan kita bacakan untuk Anda. Ya, pertanyaan berikutnya boleh kita tampilkan di layar.
Dari siapa? Dari Rika untuk Mbak Lucy. Pertanyaannya, malam Mbak Lucy, saya Rika mau bertanya, pola asuh yang diterapkan di masa pandemi ini menurut Mbak Lucy baiknya seperti apa? Bisa diceritakan nggak pengalaman pribadinya nih? Terima kasih banyak Rika. Kalau aku sebetulnya kalau pola asuh itu nggak perlu terlalu banyak teori. Teori kan pasti ada gitu ya. Kita mesti ngapain, terus udah gitu. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus tuh biasanya mereka cenderung butuh struktur. Ada anak-anak yang memang harus punya rutinitas tertentu. Jam 7 makan, jam sekian mandi, jam ini nggak boleh berubah gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri sebetulnya karena ini adalah sebuah keadaan yang tidak bisa diprediksi, aku tuh lebih santai gitu. Kenapa lebih santai? Karena aku tuh tidak mau juga menambah stres kepada diri aku sendiri. Karena yang aku rasain banget nih, Mbak Rika, semakin orang tuanya stres, anaknya juga ikut stres. Kan gitu. Jadi kalau kitanya udah nggak happy, anaknya tuh pasti juga akan jadi rungsing sendiri. Jadi satu yang harus pertama kali dilakukan apa coba Mbak Rika? Kitanya dulu harus dibenerin gitu. Karena aku tahu sebagai orang tua itu kita pasti punya banyak tekanan, kita pasti punya banyak yang dipikirin. Mungkin di masa pandemi ini kerasa banget, mungkin ada penghasilan kita yang udah mulai turun. Restoran aku juga ini kok turun penghasilannya. Terus tapi uang sekolah jalan terus, ya kan, cicilan jalan terus gitu. Nah orang tua tuh beban pikirannya banyak banget. Satu hal yang harus aku pelajari di sini adalah sebelum kita fokus untuk tahu pola didik yang seperti apa yang cocok buat anak, kita harus menjadi pendidik yang baik dulu. Jadi kita harus benerin diri kita dulu. Kita kalaupun lagi stres banget nih, kita lagi nggak bisa ngadepin anak-anak, bentar ya kita pergi dulu, ngopi dulu kayak di halaman belakang atau kemana, kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi sebelum kita menentukan cari pola asuh yang gampang tuh sebenarnya banyak. Di informasi di Google juga banyak banget sebenarnya. Cuman cara menjalankannya adalah kita harus tenang dulu dan kita harus happy dulu menjalankannya. Karena kalau enggak, semua tuh hanya tinggal teori. Dan kalau nggak dijalankan dari hati, nggak akan ada hasilnya. Gitu. Karena emosi jadi, itu bisa santai aja, ya? Mbak Rika. Nggak usah terlalu banyak teori. Pokoknya semua tuh orang tua tuh selalu punya insting yang bagus banget kok, Mas Yos. Jadi aku yakin dari hati gitu. Kita selalu punya, apalagi ibu ya, seorang ibu tuh pasti punya insting yang sangat baik untuk gimana sih cara untuk mendidik anak-anaknya gitu. Pola asuh tuh nggak usah terlalu banyak teori, dari sini aja. Dari hati. Dan balik lagi tadi saya juga bilang emosi itu mudah untuk ditransfer. Emosi positif tuh mudah sekali. Negatif lebih apa lagi? Marah semuanya ini beruntutan dari pagi sampai malam. Betul. Jadi pokoknya jujur dan juga pastinya adalah dari hati dulu. Jangan teori-teori, langsung praktek. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Ini pertanyaan berikutnya yang masuk sama kita. Ini luar biasa ya, dua wanita hebat ini dapat insight lebih kita semua di sini. Dari Ibu Sri Wahyuni untuk Dr. Windy. Dok, jarak imunisasi MMR dan varicella dengan transfusi berapa lama ya? Mau nggak dijawab? Karena tabelnya panjang. Jadi begini Ibu Sri. Ada transfusi yang mengandung imunoglobulin ya, namanya IVIG. Itu bisa jaraknya bisa setahun. Tidak bisa diberikan MMR dan varicella. Tapi ada juga yang hanya sel darah merah. Sel darah merah sendiri jenisnya banyak. Ada sel darah merah yang full blood, darah semuanya full. Ada yang diambil sel darah merahnya pekatnya saja, namanya PRC. Ada juga yang sel darah merahnya dicuci ya, itu jaraknya berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, detailnya, lengkapnya silakan bisa dibuka di CDC ya, jarak vaksin dengan transfusi. Tapi rata-rata 3-6 bulan apabila dia mendapatkan transfusi darah yang diperkirakan mengandung antibodi. Leukosit kan juga termasuk antibodi ya. Tapi kalau IVIG, imunoglobulin murni, itu lebih jauh jarak memberikan vaksinasinya. Dokumentasi medisnya harus lengkap ya, supaya bisa diberikan imunisasi yang efektif dan aman. Mungkin demikian. Oke, luar biasa tuh informasinya. Terima kasih Dr. Windy. Oke, berikutnya pertanyaan yang masuk sama kita. Jadi udah banyak nih literasi yang sudah kita dapat. Dari Pak Heri Purnomo untuk Bu Lucy. Mbak Lucy, apa Mbak Lucy lakukan jika mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, terutama dengan anak berkebutuhan khusus? Monggo Mbak, ada stigma-stigma negatif yang gimana bisa jadi ngedefense-nya? Tahu mainnya seperti apa?
Mas Heri Purnomo, kalau stigma negatif tuh alhamdulillah sih sebetulnya aku nggak pernah mikirin. Gampang banget ya. Nggak, gini loh, kalau aku tuh fokusnya yang bener aja lah kalau menurut aku ya gitu. Fokusnya sekarang ini adalah ke Danya, anakku gitu. Jadi aku tidak pernah fokus atau berusaha untuk mengontrol apa pendapat orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, Mas Heri, itu malah akan bikin hati itu jadi berat, terus akan bikin kepala jadi mumet juga. Jadi ngapain kita mengontrol reaksi orang lain atau segala macam tuh sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kok gitu. Yang penting menurut aku fokusnya dialihkan aja, mencari solusi, mencari terapi baik untuk anakku gitu. Jadi udah fokusin ke situ aja. Kalau misalnya stigma negatif tuh paling kayak gini deh. Pernah kita lagi jalan-jalan, terus udah gitu, sekarang tuh alhamdulillah Danya sedikit sekali tantrum. Jadi pernah waktu itu kita lagi di Jepang, dia bisa tiba-tiba tuh marah karena dia pengen sesuatu, tapi kan karena anaknya verbal, kebayang nggak sih kita tuh pengen sesuatu tapi kita nggak bisa ngomong, kan frustrasi ya. Nah dia mengalami itu waktu dia lebih kecil, umur 10-an tahun gitu ya, lumayan sering tantrum gitu. Jadi dia di stasiun kereta di Jepang, di Tokyo waktu itu, tiba-tiba dia teriak-teriak aja gitu. Terus udah gitu kita, aduh, diliatin orang di negeri orang lagi gitu kan, nggak ngerti bahasanya, orang lain juga mungkin jangan-jangan dikira kita mau nyulik dia atau gimana gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah semua orang pasti ngeliatin dong gitu. Cuman ya udah, kalau kayak gitu kita tahu yang kita lakukan adalah kita duduk bersama dia, kita tunggu sampai tenang. Jadi malu, bikin malu, kita nggak seperti itu. Jadi ya udah, it's okay, nggak apa-apa, kita tunggu dulu sampai kamu tenang baru kita jalan lagi gitu. Udah, jadi santai aja sih Mas gitu. Dan kalau aku nggak pernah terlalu fokus sama yang seperti aku bilang, tidak usah fokus sama hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang ada di luar itu kita nggak bisa kontrol, jadi buat apa kita pikirin gitu. Yang penting konten aja, karena bener deh anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu fokus yang ekstra. Jadi kita nggak usah membagi fokus kita ke hal yang tidak signifikan menurut aku. Iya. Hemat energi ya. Hemat energi, betul. Ih, bener. Listrik aja perlu dihemat, dokter, apalagi energi kita kan. Luar biasa ya. Jadi ya udahlah, orang membicara apa, karena semua orang kita nggak bisa ngatur apa yang mau dipikirin orang lain ya Mbak Lucy ya. Pikirin aja diri sendiri, memikirkan anak gitu. Thank you banget ilmunya tuh. Oke, luar biasa sekali. Benar. Baik, berikutnya ada pertanyaan apa nih yang masuk sama kita di sini? Ya, kita akan bacakan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Laila Isnaini, beliau dari Sulawesi Tenggara. Untuk Dr. Windy, halo Bu Nur Laila, terima kasih. Soal bias, bagaimana dengan anak yang terkenal dengan sindrom anak 1000 wajah? Apakah bisa diberikan imunisasi atau tidak, Dok? Karena ada beberapa sekolah dasar di tempat saya yang memiliki anak seperti mereka. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Isnaini, karena di Sulawesi jam 10 ya. Sepertinya semangat sekali webinar ini, terima kasih banyak. Ini saya sekalian menjawab hal lain di chat, karena pertanyaannya mirip, Mas Yos. Jadi, apakah anak dengan 1000 wajah, ini kan juga salah satu kelainan kongenital ya, sindrom. Kalau dia tidak ada gangguan imunitas, dia diberikan imunisasi lengkap dan sama dengan anak lain. Nah, seperti juga pertanyaan, apakah cerebral palsy juga bisa, hepatitis bisa tidak ada gangguan imunitas, hipotiroid bisa tidak ada gangguan imunitas, gizi kurang bisa, tapi gizi buruk hati-hati. Ketika anaknya gizi buruk, maka semuanya dia tidak punya gitu, kurang, proteinnya kurang, kemudian ototnya juga kurang, lemaknya juga habis, gizi sangat buruk ya, sehingga protein ototnya aja dia udah habis-habisan ya, termasuk untuk membentuk antibodi. Jadi biasanya pada gizi buruk kita perbaiki gizinya yang emergensinya, kemudian dikejar imunisasinya, bahkan kadang diberikan dosis ekstra. Jadi sindrom 1000 wajah boleh imunisasi nggak? Sangat boleh. Yang penting tidak ada gangguan imunitas. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi, imunitas misalkan dia dapat steroid, atau dia habis mengalami operasi, atau ada juga yang dia transplantasi ya, misalnya ada gangguan pendengaran, terus dia transplantasi organ dan sebagainya, memberikan
obat penekan imunitas. Nah, berarti kan ada masalah nih dengan baru dia dianggap imunokompromis itu. Jadi kalau tidak ada masalah, lanjutkan. Nah, sekarang siapa yang menjaga mereka tetap sehat nih? Kalau seandainya ada jarak-jarak sehingga dia tidak bisa imunisasi. Habis operasi nih dok, sehingga habis dapat obat steroid dosis tinggi, sehingga belum bisa imunisasi. Siapa yang menjaga mereka? Kita semua. Oleh karena itu, yuk kita imunisasi. Tuh, yuk kita imunisasi. Itu wajib. Untuk menjaga mereka ini. Betul, terima kasih Dr. Widi. Dan satu pertanyaan terakhir, karena ini pertanyaan banyak banget yang sama kita lihat kalau di kolom chat udah 99 plus, berarti udah banyak sekali, tapi karena waktunya kayaknya harus ada volume 2 nih ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak Marta kepada Mbak Lucy. Pertanyaannya, malam Mbak Lucy, malam juga. Saya mau bertanya nih, kira-kira ada nggak tips supaya para orang tua lebih peka dan juga tahu bakat terutama keinginan anak-anak nih buat anak-anak kebutuhan khusus? Monggo Mbak Lucy. Oke. Mbak Marta, jadi ya kalau aku tuh parah loh. Aku termasuk orang yang sangat ambisius. Jadi kan biasanya gitu ya, banyak asumsi seperti tadi aku bilang. Katanya anak-anak berkebutuhan khusus ini bakatnya luar biasa loh. Dibilanginnya kan kayak gitu. Mungkin nanti dia bakat nyanyi, bakat apalah, musik mungkin, atau melukis, atau apa segala macam. Kemudian aku seambisius itu untuk bisa mencari apa yang menjadi bakatnya Danya gitu kan waktu itu. Terus udah gitu aku coba kursusin musik lah, melukis lah, apa segala macam. Tapi aku tahu bahwa itu sebetulnya menambah beban ke Danya sendiri gitu. Sampai akhirnya aku ya udah kita biarin aja deh. Aku bawa tes bakat juga loh Mbak Marta waktu itu. Tapi akhirnya ya udah aku biarin aja berkembang dengan sendirinya sambil diamati gitu. Jadi akhirnya ketemu bahwa bakatnya Danya sendiri adalah dia suka sekali masak. Dia tertarik sama dunia kuliner. Jadi sekarang ya kita manfaatkan saja. Jadi misalnya kalau Holy Cow ini lagi mau bikin menu baru, itu biasanya Danya yang kita suruh jadi tester. Jadi kalau menu misalnya ada bikin ayam goreng deh gitu, atau bikin steak bumbu apa gitu. Nah, mana yang dimakan Danya paling banyak, itu pasti paling enak. Dan biasanya memang itu benar gitu. Jadi itu yang biasanya menjadi best seller di Holy Cow gitu. Jadi ya sausnya, ya bumbu steaknya. Iya. Jadi kalau ngomongin soal bakat sih, ya boleh aja mau tes bakat boleh gitu. Tapi menurut aku nanti akan kelihatan kok. Santai aja sih. Ajak main dan dipaparkan dan diberikan stimulasi yang banyak aja gitu. Kalau misalnya emang mau dicoba ya, lesin musik kek, atau lesin masak kek, atau berkebun kek gitu, atau fotografi gitu. Jadi di semuanya aja dicoba gitu. Sampai dia bosan nggak apa-apa, ganti lagi gitu. Jadi semakin banyak ada rangsangan, semakin banyak stimuli, pasti dia juga akan makin ini seru juga ya ternyata gitu. Kalau nggak seru, bosan nggak apa-apa. Karena pengalaman aku dulu gitu, yang bukan berkebutuhan khusus nih, misalnya dulu aku ikutan softball gitu, terus udah gitu aku bilang, aduh aku kayak gak suka softball deh mah, bosen gitu. Sementara ibuku pasti marah dong, ibu-ibu kita ya zaman dulu gitu, udah dibeliin, pokoknya kamu harus softball. Aduh ya udah deh, oke. Gitu kan. Nah sekarang tuh mungkin tips parenting yang berbeda gitu. Kalau di zaman sekarang ya udah anak tuh harus lebih santai dan mereka harus punya kesempatan yang banyak untuk melakukan eksplorasi. Jadi buat kita orang tua nggak boleh pundungan. Kalau anaknya udah bosen, ya udah biarin aja gitu, kita jual aja lagi ya nggak. Ini menarik ya, ketika waktu kita kecil dulu dilihat bakat dan minatnya, kita kan bisa mengungkapkan dengan bahasa verbal kita. Sedangkan buat anak-anak kebutuhan khusus ya kan, bahasa verbalnya sulit, ketika bosen ya sudah gitu. Tapi itu tetap dilakukan ya Mbak Lucy ya, untuk melihat minatnya mana nih gitu. Benar. Jadi itulah salah satu yang aku merasa beruntung banget gitu Yos, karena aku tuh dan suami menemukan sekolah. Sekarang Danya tuh sekolah di Citabuana di kawasan Jagakarsa di Jalan Paso. Itu kebetulan mereka punya program bagus sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ya belajar berkebun, belajar masak, belajar musik, belajar desain grafis.
Banyak banget. Nah, jadi dari situ tuh banyak sekali rangsangan yang diterima sama anak-anak berkebutuhan khusus ini. Akhirnya mereka juga jadi tahu, oh aku tuh seneng loh fotografi, aku tuh seneng loh berkebun ternyata. Nah, kemarin tuh aku baru ada kejadian yang mengharukan banget sih, karena kebetulan aku lagi sepedaan gitu ya. Gawat banget ya, ibunya nggak nemenin sekolah loh. Jadi ngaku lagi. Jadi ya karena Danya udah biasa gitu, dia bisa zoom sendiri gitu kan. Terus gurunya yang ngasih laporan ke aku, hari hari Senin kemarin dia berkebun hidroponik, dia nanam bokcoy. Aku juga udah tahu waktu berkebun pertama dia udah sukses panen bokcoynya bagus gitu, kita masak di rumah. Nah yang kedua ternyata dia udah tahu caranya bahkan sebelum gurunya memberikan instruksi, jadi dia udah secara otomatis sudah tahu gimana cara masukin bibitnya, ngasih air, vitaminnya apa segala macam tuh dia udah tahu. Jadi pas gurunya cerita, Bu, Danya tuh udah tahu loh, bahkan sebelum kita ngajarin. Jadi aku, oh ya, aku lagi sepedaan, Bu, maaf ya, aku nggak tahu. Jadi ternyata dia sangat berbakat di berkebun gitu. Dia suka banget juga berkebun. Sesuatu yang berhubungan sama makanan lah, karena dia tahu nanti begitu tumbuh dia suka banget sama bokcoynya dan dia bisa makan gitu. Jadi begitulah. Luar biasa, menarik sekali melihat bakat-bakat mereka dengan keinginan mereka itu sendiri ya, tanpa dipengaruhi dari orang luar atau termasuk orang tuanya. Maunya apa? Betul, Lanjutkan. Oke, sekali lagi Dr. Windy, Mbak Lucy. Anak Dr. bukan Windy? putih, dia sudah punya intensi sendiri. Dulu Iya. Betul. Udah teenager Benar, pula. benar. Udah teenager pula. Sudah tahu nih maunya kemana nih ya, udah tahu arah ke depannya seperti apa. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tadi banyak yang chat, waktunya kurang. Tenang aja, kayak nanti kita harus bikin sesi kedua ya. Ini menarik banget pembahasan dua orang yang hebat. Boleh kasih tepuk tangan lagi nggak sih secara virtual? Bapak Ibu sekalian, sama Dr. Windy terima kasih, Mbak Lucy terima kasih. Insight-nya luar biasa. Sama-sama, Yos. Insight-nya luar biasa buat kita. Selama pandemi ini. Thank you. Selalu semangat, selalu sehat, dan pastinya kalau kata Mbak Lucy, selalu happy supaya imunitas kita tetap baik. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Tapi sebelumnya, mumpung kita masih kece-kece nih, ya, kita foto bersama dulu boleh ya? Kita foto bersama dulu supaya semangat kita yang ada di rumah ataupun bagi Anda yang menyaksikan kita secara virtual, yuk kita sama-sama siap-siap diri. Kita foto dengan dua narasumber kita. Hitungan ketiga. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Next. Kayaknya jangan kayak foto KTP, walaupun kita 4x6 di sini ya, harus lebih lagi ya, harus lebih luar biasa. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, lagi deh, karena banyak banget nih. Kita ke next slide. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi dong, boleh kasih tepuk tangan lagi untuk rekan-rekan sekalian. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Mbak Lucy yang sudah menyediakan waktunya, kesibukannya, sehingga bisa bersama-sama kita berbincang dalam webinar kali ini. Terima kasih Mbak Lucy. Sampai ketemu lagi di next event. Sama-sama. Thank you, Yos. Terima kasih juga Bapak dan Ibu semua. Dr. Windy, thank you. Aduh, ilmunya berguna banget buat kita. Wah, kalau kita, Dr. Windy juga terima kasih sudah sama-sama kita di sini. Terima kasih banyak ilmunya ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sedikit, kalau kita garis bawahi dari kedua narasumber kita di sini, bahwa jangan pernah takut terutama mendapatkan informasi untuk imunisasi. Walaupun anak-anak kita, keluarga kita mengalami kondisi yang berbeda dari yang lain, terutama salah satu contoh tadi anaknya Mbak Lucy mengidap autisme, jangan pernah takut untuk mendapatkan informasi imunisasi yang tepat untuk mereka. Karena setiap anak-anak Indonesia, setiap anak-anak di dunia ini wajib untuk mendapatkan hak imunisasinya. Dan yang paling penting adalah buang rasa ketakutan-ketakutan kita. Yuk kita cari informasi yang benar, cari literasi yang tepat. Jangan bilang katanya, tapi carilah informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting untuk mereka, ya, para orang tua yang memiliki anak-anak kebutuhan khusus, penuhilah pengajaran kebutuhan mereka dari yang baik
Sehingga kenapa? Sehingga menciptakan anak-anak yang baik. Lakukan yang sesuai dengan hati mereka, keinginan mereka, karena mereka adalah cikal bakal bangsa. Yos Aditya mengucapkan terima kasih untuk Anda. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita di sini. Dan semoga paparan kita tadi, diskusi kita tadi dapat memberikan pencerahan untuk kita semuanya di tengah pandemi ini. Serta kami juga akan mengajak untuk bisa kembali bergabung dalam webinar berikutnya pada Senin 2 November 2020 tentang tingkatan kekebalan tubuh dengan olahraga setelah imunisasi. Sebelum mengakhiri acara, kami memohon kesediaan pembicara untuk mengikuti, mengucapkan terima kasihnya sekali lagi masih hadir bersama kita di sini. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, saya informasikan bisa mengisi link survei yang sudah kita akan bagikan nantinya. Dan yang pastinya adalah peran penting vaksin untuk melindungi tubuh kita dan pencegahan penularan penyakit. Kita harus menjaga diri kita untuk memenuhi imunisasi khususnya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jagalah kesehatan kita, karena kenapa? Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, tetap produktif dengan disiplin protokol kesehatan, dan siap saat vaksin siap. Selamat malam, Yos Aditya pamit, sampai jumpa. Selamat hari libur untuk Anda, salam Sumpah Pemuda, dan mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata dari saya. Selamat Maulid Nabi juga untuk besok bagi Anda merayakan. Sukses. Happy long weekend. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.